Saudara-saudara, kita akan membahas lagi satu tema yang sangat menarik, yakni bagaimana membuktikan bahwa sola scriptura saja itu salah. Di masa ini ada sejumlah umat Kristen yang berpandangan bahwa sumber ajaran iman hanya diperoleh dari kitab suci. Paham ini tidak benar karena kitab suci mengajarkan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja atau jemaat. 1 Timotius 3:15. Gereja lah yang menjadi sosok guru untuk menentukan interpretasi yang benar dari sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci maupun yang lisan dalam tradisi lisan. Pertama, paham sola scriptura tidaklah alkitabiah, sebab kitab suci sendiri tidak pernah menyatakan bahwa sumber ajaran iman adalah hanya kitab suci. Sebaliknya, kitab suci mengajarkan bahwa kita harus berpegang teguh pada ajaran para rasul yang tertulis, bahkan ajaran lisan disebut lebih dahulu daripada yang tertulis. Jadi juga kitab suci mengajarkan bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja atau jemaat. Gerejalah yang menjadi sosok guru untuk menentukan interpretasi yang benar dari sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci maupun lisan dalam tradisi suci. Maka kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak pribadi, sebab jika demikian ada kemungkinan dapat diartikan keliru. Kedua, paham sola scriptura tidak sesuai dengan fakta sejarah. Telah sejak awal terbentuknya di sekitar tahun 30-an, gereja selalu berpegang kepada pengajaran lisan para rasul. Sebab keempat Injil baru selesai ditulis sekitar abad ke-1 sebelum Rasul Yohanes wafat. Jadi dari tahun 30 sampai 100 belum ada kitab suci yang lengkap. Generasi pertama umat Kristen belum mempunyai kitab perjanjian baru yang tertulis, dan kitab perjanjian baru sendiri membuktikan bahwa proses tradisi suci yang hidup. Juga sejak tahun 100 sampai 382 belum ada ketentuan yang pasti tentang kitab mana yang termasuk kitab suci. Dan sekalipun sejak abad keempat sudah ada kitab suci, namun mayoritas umum orang dunia ini masih buta huruf sampai sekitar abad pertengahan, bahkan sampai abad ke-19 dan 20 bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Kitab suci sebagai satu buku sendiri masih belum mudah diperoleh sampai pertama kali dicetak oleh Johannes Gutenberg di tahun 1455. Dari fakta ini kita ketahui besarlah peran pengajaran para rasul dan peran gereja yang meneruskan dan melestarikannya. Bahkan sampai abad ini orang-orang yang buta huruf tetap dapat mengimani Kristus tanpa membaca kitab suci. Namun dari mendengarkan perkataan para misionaris, karena itu teori hanya kitab suci saja atau sola scriptura yang menjadi salah satu inti dari ajaran dari zaman reformasi di tahun 1900 selain tidak sesuai dengan kitab suci juga tidak sesuai dengan fakta sejarah. Kitab suci membutuhkan otoritas untuk mengartikannya dan tidak ada interpretasi sendiri dan tidak dapat interpretasi sendiri menurut pemahaman pribadi karena dapat menghasilkan pengertian berbeda-beda. Ketiga, paham sola scriptura
tidaklah logis untuk dilaksanakan, sebab kitab suci membutuhkan otoritas untuk mengartikannya dan tidak dapat diinterpretasikan sendiri menurut pemahaman pribadi, karena dapat menghasilkan pengertian yang berbeda-beda. Sejarah dan fakta membuktikan hal ini. Setiap tahun telah lahir berbagai macam gereja baru yang bersama-sama mengklaim sola scriptura dan mendapat ilham Roh Kudus untuk mengartikan kitab suci itu dengan benar. Ini adalah suatu kenyataan yang memprihatinkan. Iya. Oh, jika kita percaya bahwa Roh Kudus tidak mungkin menjadi penyebab perpecahan dan Allah tidak mungkin menyebabkan pertentangan dalam iman, maka kesimpulan kita sola scriptura itu adalah teori yang keliru. Sola scriptura adalah doktrin bahwa Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas yang mustahil keliru dalam urusan iman dan amalan Kristen. Doktrin ini dianut sejumlah denominasi Kristen Protestan. Jika di satu pihak makna ayat-ayat Alkitab disampaikan lewat perantaran berbagai macam otoritas yang rendah, misalnya jabatan pengajar gereja, pengakuan iman ekumenis, konsili gereja Katolik, dan seterusnya, maka di lain pihak sola scriptura menolak segala macam otoritas yang mustahil keliru dari Alkitab itu sendiri. Menurut doktrin ini, semua otoritas yang lebih rendah bersumber dari otoritas Alkitab, sehingga harus direformasi jika tidak selaras dengan ajaran Alkitab. Konsili gereja, pengkhotbah, musafir Alkitab, wahyu yang diterima orang-orang pribadi, bahkan warta malaikat maupun wasiat rasul bukan otoritas asal yang sejajar dengan Alkitab dalam pendekatan sola scriptura. Banyak denominasi dalam rumpun besar Kristen Protestan memandang sola scriptura sebagai prinsip formal dan salah satu dari Pancasola. Sola scriptura merupakan prinsip doktrinasi asas reformasi Protestan, dan dianut tokoh-tokoh reformasi Protestan yang mengajarkan bahwa pembuktian kebenaran Alkitab ditentukan oleh kegambaran ayat-ayat maupun oleh kesaksian Roh Kudus secara pribadi kepada tiap-tiap orang. Secara pribadi, sejumlah denominasi Injili dan Baptis membahasakan doktrin sola scriptura secara tegas, yakni bahwa Alkitab mampu membuktikan sendiri kebenarannya. Jelas bagi pembaca yang berakal budi mampu menjelaskan sendiri isinya dan mampu berdiri sendiri selaku otoritas pemungkas doktrin Kristen. Gereja Anglika dan gereja Metodis yang dianggap master golong dalam rumpun besar Kristen Protestan justru menganut doktrin prima sola scriptura, terutama dalam kitab suci. Menurut doktrin prima sola scriptura, Alkitab harus dipahami dalam tradisi suci, akal budi, dan pengalaman, yakni ketiga unsur yang bersama-sama dengan Alkitab merupakan segi empat Wesley dalam ajaran-ajaran gereja Metodis. Ya. Gereja Ortodoks Timur berpandangan bahwa menerima kitab suci yang terdapat dalam kanon Alkitab berarti menerima pula otoritas berkesinambungan dan bertuntunan Roh Kudus dari tradisi gereja yang mengenali, menjelaskan, memuliakan, memperbaiki diri sendiri dengan kesaksian Alkitab. Gereja Katolik Roma secara resmi berpandang bahwa
tradisi suci dan kitab suci setara kedudukannya sebagai yang dijelaskan oleh Magisterium Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik membahasakannya sebagai satu sumber bersama dengan dua moda transmisi yang berbeda, sementara sejumlah penulis besar menyebut sumber ganda pewahyuan. Oke, thank you.